Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Baik, sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Sekalipun lewat ibadah online, saya percaya hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ada di mana tempat kita berada, saudara. Hadirat Tuhan pasti ada di mana kita berada hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami berkata, Kau Tuhan yang ajaib, dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Tak sekalipun Engkau tinggalkan kami. Kami berkata dengan iman kami, Kau sahabat kami, sahabat yang setia. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap beribadah sama-sama berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dahsyat dalam hidup kami. Nyanyikan sama-sama. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Nyanyikan sama-sama. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan
kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Oh, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku bersama-sama, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari buka tangan kita, perdengarkan suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Selamanya Tuhan, selama-lamanya. Semua kami menyembah Engkau Tuhan. Keluarga demi keluarga yang ada di rumah kami masing-masing, suami istri, orang tua dan anak-anak, semua kami menyembah Engkau Tuhan. Hanya Yesus yang disembah. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita dengan iman. Mari bersama-sama. Oh, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku Tuhan, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus.
sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tanda kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggal, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat Tuhan, mari berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau buat kami menjadi sahabat-Mu, dan Engkau sahabat kami yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Hari demi hari yang kami lewati, kami berkata, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama berkata, amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Hari demi hari yang kita lewati, Bapak Ibu Saudara, percaya ada kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Hey, yeah, yeah. Dengan iman, come on. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kasih setia-Mu Kau limpahkan bagiku. Semua tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Sorak katakan sama-sama semua. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kasih setia-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu.
tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Wow, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu suami istri saudara, orang tua saudara, anak-anak saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Sebab Tuhan yang terangi jalan kita. Yang setuju katakan amin. Di mana kita berada hari ini, selalu ada kebaikan Tuhan. Bagian saudara dan saya, tetap percaya. Tetap percaya. Dia Allah yang hebat. Dia Allah gunung batu kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami siapkan hati kami untuk kami menyembah Engkau. Sebelum kami dengar firman-Mu, terima kasih Tuhan. Saat gelap datang, beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekatmu saat ku takut. Damai dan kekuatan, hanya dekat-Mu jiwaku tenang. Daripada-Mu pertolonganku, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janji-Mu setia, Allah yang ku percaya. Nyanyikan sama-sama. Kau terangi jalanku saat gelap datang, beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekatmu saat ku takut, saat ku takut. Damai dan kekuatan, Katakan sama-sama. sebab hanya dekat-Mu jiwaku tenang, jiwaku tenang. Daripada-Mu pertolonganku, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia
tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan dengan iman. Kau terangi jalanku saat gelap datang, saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekatku, kau beri dekatku saat ku takut. Beriku damai dan kekuatan. Mari angkat tanganmu dengan iman. Sebab hanya dekatmu jiwaku tenang, jiwaku tenang. Dengan iman daripadamu pertolonganku. Sama-sama. Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya setia dan benar. Kau gunung batuku, haleluya, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia, Allah yang ku percaya. Oh, Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya setia dan benar. Bersama-sama angkat kedua tangan kita, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia, Allah yang ku percaya. Oh, Allah yang ku percaya. Allah yang ku percaya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, keluarga besar GBI Bewok Mall yang saya kasihi. Senang sekali bisa jumpa dengan saudara. Mari siapkan hati kita untuk diberi makan makanan rohani oleh Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu, buat sayangmu. Ajar kami hidup dan hidup sebagai penyembahan. Bukan cuma penyembahan itu cuma kolekte kami, bukan cuma suara nyanyian kami, tapi ajar kami mulai dari bibir kami sampai seluruh aspek hidup kami jadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami diciptakan untuk itu. Kami diciptakan bukan jadi pengumpat. Kami tidak diciptakan untuk jadi tukang nyinyir. Kami tidak diciptakan untuk sumpah serapah, untuk berkata-kata negatif, untuk menyakiti orang dan menyakiti Tuhan dengan perkataan kami. Tapi kami diciptakan untuk hidup dan mengalirkan kehidupan lewat perkataan kami. Bertatalah di bibir kami, berjaga-jagalah dengan lidah kami Tuhan. Dan biar hari ini firman-Mu memeteraikan lidah kami dengan darah Yesus. Dan lidah ini, mulut ini dipersembahkan jadi alat kebenaran-Mu. Bicaralah, terjemahkan setiap ayat yang akan kami baca. Ubah logos jadi rema. Bawa kehidupan buat setiap orang yang mau belajar firman. Amin, amin, amin. Amin. Mari buka Alkitabnya, kita siapkan Alkitab kita untuk dengar pengajaran firman Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang bibir, suara mulut. Berarti kita mau bicara
barang ini. Tiap hari kita bawa, karena nggak mungkin ketinggalannya. Kalau handphone bisa ketinggalan, tapi mulut nggak mungkin ketinggalan. Tiap hari kita bawa, tiap hari kita pakai, tetapi seringkali pemakaiannya salah. Sebetulnya pengajaran ini juga menjadi sebuah beban di hati saya, karena saya melihat begitu banyak orang menyalahgunakan mulut ini. Mulut ini harusnya dipakai untuk memberkati, tetapi dibubah jadi pembawa kutuk. Harusnya membawakan kehidupan dan membangkitkan semangat, tetapi dipakai untuk menusuk hati orang, lebih tajam daripada pisau seringkali perkataan ini. Dan sekarang dengan masa teknologi seperti ini, perkataan kita, mulut kita punya extension, punya perpanjangan tangan, namanya sosial media. Kalau mulut kita nggak nyampe, kadang status kita nyampe, dan itu bisa mematahkan semangat orang yang lihat, orang yang baca, dan tidak jarang juga mematahkan semangat kita sendiri. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar ya, buka kitabnya, kita baca dari Amsal 18 ayat 20. Nanti kita baca sama-sama, saudara di rumah, kami di sini akan baca sama-sama Amsal 18 ayat 20 dan 21. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Amsal 18 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ayat tadi mengajar kita bahwa, sadar nggak saudara-saudara, sadar nggak teman-teman, apa yang engkau perkatakan akan benar-benar terjadi, akan benar-benar menimpa kita. Saya mungkin sedang menatap beberapa saudara yang terjebak dalam banyak kesulitan, dalam banyak masalah, yang salah satunya diakibatkan bukan cuma oleh poor decision making, oleh pengambilan keputusan yang buruk, bukan cuma oleh emosi, tetapi seringkali oleh mulut. Mulut sudah menghancurkan banyak persahabatan, meratakan banyak rumah tangga, menghancurkan pengharapan, memisahkan sahabat dari sahabat. Mulut ini loh saudara. Itu sebabnya ayat tadi mengajar kita bahwa apa yang kita perkatakan akan menjadi berkat dan akan mengenyangkan kita. Kalau kita perkatakan kutuk, maka kutuklah yang akan menimpa kita. Bahkan ayat tadi berkata begini, hidup dan matimu tergantung perkataanmu loh. Masa iya Pak? Lo iya yang ngomong Alkitab kok, bukan saya. Hidup dan mati, jadi it's a matter of life and death. Ini bukan masalah sepele ternyata, bukan masalah cetek, bukan masalah soal apa ya, yang buat anak-anak muda gawat hari ini apa? Mungkin jomblo ya, belum dapat jodoh gitu. Jose langsung ketawa. Itu tidak segawat ini Jose ternyata. Tidak segawat masalah mulut, karena urusannya hidup dan mati loh. Kenapa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita? Kenapa perkataan itu sangat dahsyat efeknya? Saya akan bagikan beberapa poin begini. Ingat nggak, saudara-saudara, bagaimana cara jagat semesta ini, alam semesta ini tercipta? Bagaimana cara Allah menciptakan alam semesta? Pakai apa coba? Pakai, ya walaupun kita pakai dipersonifikasikan ya, walaupun Allah itu roh ya, Allah berkata-kata tentu dengan mulut Allah ya. Allah berkata-kata, Allah berfirman, maka segala sesuatunya jadi. Dia berfirman, maka segalanya jadi. Ingat juga kah saudara bahwa Alkitab mengajar kita, saudara dan saya diciptakan, we are created in the image and the likeness of God. Kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Jadi bukan cuma mulut Allah powerful, tapi mulut kita pun powerful. Tentu dalam level yang tidak sama. Kalau Allah mencipta, jadilah bumi, bumi jadi. Kalau kita bilang duren, terus duren nggak ada ya Jose ya. Ica apa? Kalau Ica doyannya apa? Burger nongol. Ya tentu nggak begitu ya. Tetapi Anda sadar nggak bahwa perkataanmu punya efek yang dahsyat terhadap pola pikirmu, terhadap pola perilakumu, terhadap pengambilan keputusanmu. Apa yang sering kali kau perkatakan terus menerus akan mewarnai cara berpikirmu dan akan mewarnai duniamu. Dengan kata lain saya mau bilang gini, duniamu adalah perkataanmu dan perkataanmu adalah duniamu. You are what you speak. Your world, you are creating your world by the power of your mouth. Duniamu, kehidupanmu, rumah tanggamu, masa depanmu, keadaanmu hari ini
sedikit banyak, bahkan banyak sekali, ditentukan oleh perkataanmu juga. Makanya hati-hati saudara dengan mulut ini. Tuhan Yesus seringkali menyembuhkan orang. Memang ada beberapa kali Tuhan Yesus pakai gerakan fisik seperti membuang ludah, lalu mengoleskan ludah itu ke tanah, lalu mengolesnya ke mata si orang buta. Tetapi seringkali kadang, ya namanya juga Tuhan Yesus ya, kadang tidak perlu berbuat apa-apa, cuma ngomong saja, dengan perkataan saja, orang sembuh, orang mati bangkit. Itu Tuhan Yesus. Mulut ini punya kuasa. There is power in our tongue, in our mouth. Bahkan Petrus juga menyembuhkan si orang lumpuh itu yang di depan gerbang indah itu. Kalau saudara ingat pernah baca Kisah Para Rasul, juga dengan perkataan ketika si orang pengemis itu yang kebetulan lumpuh berkata minta sedekah, Petrus jawabnya apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Lalu kemudian Petrus ngapain? Lalu Petrus mulai ngangkat tangan, berinding-rinding, lalu goyang-goyangin, lalu gendong orang lumpuhnya supaya bangkit. Enggak, Petrus cuma ngomong, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret yang kulayani itu, bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu pulang naik Gojek. Pulangnya jalan, Gojek belum ada ya. Kok nggak boleh nyebut merek ya? Biar saudara ketawa dikit ya, hidup nggak boleh stres-stres. Ada kuasa mencipta dari mulut kita. You create your situations, your miracle, your breakthrough. Situasi kita, terobosan-terobosan yang kita rindukan terjadi, mujizat-mujizat kita bahkan diciptakan lewat mulut. Kelihatannya superstitious sekali, Pak. Enggak, it's biblical. Ini sangat alkitabiah. Nggak percaya? Bukan saya ya. Saya cuma baca hasil riset. Ada tim psikolog, saya lupa negara mana ini, meneliti bahwa efek dari satu perkataan buruk yang dilepaskan oleh seseorang itu hanya bisa di-counter, bisa dilawan minimal dengan 100 perkataan positif. Lu capek nggak saudara? Lihat loh, itu perkataan buruk itu efeknya sangat-sangat jelek sekali. Anda ngomong satu kalimat jahat, satu kalimat buruk, Anda posting satu pernyataan buruk di sosial media kepada orang yang baca, orang itu terluka, dan untuk menyembuhkannya harus dibalut dengan 100 perkataan positif. Capek nggak? Gue capek. Sebab itu, hati-hati gunakan mulutmu. Tuh, lagu sekolah minggu. Ini kan alumni sekolah minggu semuanya. Udah wisuda kan? Ya udah lah, udah tua kok. Hati-hati gunakan mulutmu. Mulut itu berbahaya, bukan cuma buat sana, tapi juga buat sini. Karena seperti pisau bermata dua. Nah, seringkali yang membuat kita terpuruk, hilang harapan, putus asa, bete, rumah tangga jadi koyak, hubungan suami istri berantem melulu. Salah satunya karena mulut ini. Nah, untuk menyembuhkannya, Anda juga bukan cuma sana yang terluka, Anda terluka. Dan untuk menyembuhkannya harus berkata-kata 100 kali perkataan yang menyembuhkan hatimu. Kenapa Anda terpuruk? Kenapa Anda patah semangat? Karena Anda kan sering ngomong begitu. Saya bingung deh sama orang-orang yang hidupnya udah susah terus doyannya mengeluh. Apakah dengan keluhan kamu dapat menambah sahasta saja dari jalan hidupmu? Apakah dengan keluhan maka situasimu berubah? Aduh, saya itu nggak pengen main sosial media, tetapi hari gini kita tidak mungkin memenangkan jiwa tanpa menggunakan sosial media. Saya sebetulnya nggak pengen, cuma harus, karena itu tools yang Tuhan sediakan, diizinkan Allah ada. Tetapi kalau saya lihat postingan orang-orang, kadang capek loh, terlalu banyak negativity di medsos. Dan bukan cuma di medsos, kuping ini kadang kita dengar terlalu banyak perkataan negatif. Kadang bukan cuma dari orang, dari kita sendiri. Ada satu peneliti lainnya dari saya tuh kalau pernah baca kayak gini kadang lupa nyatet saudara ya. Tapi saya ingat sih isinya. Ini profesor siapa gitu dari Jepang. Ini pasti beberapa pernah baca. Dia meneliti efek perkataan terhadap satu tanaman. Jadi ada tanaman, ada dua tanaman. Yang satu itu diperkatakan negatif, terus dimarahi, terus wah kamu jelek dasar kamu anak buaya, padahal tanaman, bapaknya buaya gimana ya? Kamu nggak bener, pokoknya dijelek-jelekin terus. Dalam peristiwa lain diputarkan lagu-lagu metal, lagu-lagu rock.
Yang satunya diperkatakan positif terus. Diperkatakan bahwa kamu akan tumbuh, kamu akan besar, kamu bisa, kamu bagus, kamu baik, kamu cantik, kamu indah. Terus diperkatakan dan diputar lagu-lagu yang enak, yang teduh, yang merdu. Anehnya, aneh sekali. Kedua tanaman itu mendapat perlakuan yang sama dalam hal pupuk, penyiraman, sinar matahari. Tetapi ini hasil riset loh, saudara, ini bukan kaleng-kaleng. Tanaman yang selalu mendapat siraman atau hujaman, tusukan, perkataan negatif, itu busuk. Sama kayak hatimu, sama kayak hati kita. Kenapa hati kita jadi busuk sih? Kenapa pikiran kita jadi busuk sih? Seringkali kan karena omongan kita, dan karena apa yang kita izinkan masuk ke telinga kita, entah lewat mata atau lewat telinga, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, yang kita izinkan mewarnai otak kita dan perkataan kita. Akhirnya tanpa kita sadar, kita sedang dalam proses pembusukan hati ini. Saya nggak mau lihat saudara busuk. Saya nggak mau saya busuk. Saya nggak mau lihat adik-adikku ini busuk. Saya nggak mau lihat hidupmu busuk. Yuk kita bertumbuh manis yuk. Perkataan yang manis, perkataan yang membangun, yang dikatakan, perkataan yang tepat pada waktu yang tepat, dikatakan dengan tepat kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, membawa manfaat dan berkat. Hati-hati gunakan mulutmu. Harusnya tadi lagu itu kita nyanyikan di depannya. Tapi tidak apa-apa lah, lain kali lah. Faktanya seringkali adalah hidup kita dikendalikan oleh perkataan kita. Perkataan itu seperti setir, seperti kemudi. Kalau di kapal atau di mobil, kendali itu menentukan mau ke kiri, mau ke kanan, mau sampai ke pasar atau mau sampai ke mall. Semua diarahkan, atau mau sampai ke kuburan. Semua diarahkan oleh kendali itu, oleh setir itu. Begitu juga dengan hidup ini. Mulut ini, kata Alkitab. Nah, kalau saudara tidak percaya, kita buka yuk sama-sama. Yakobus 3 ayat 2 dan 4. Yakobus 3 ayat 2 dan 4. Oke, Ica akan baca buat saudara-saudara. Yakobus 3 ayat 2 sampai 4. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak salah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Ya. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wait. Perhatikan. Kalau kita bisa jaga mulut, kita bisa jaga lidah, kita bisa jaga perkataan kita, dikatakan itu adalah kendali untuk tubuh kita. Seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita dikendalikan lewat ini, lidah. Lanjut, Ica. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Kita kendalikan kuda pakai kekang, terus? Sehingga ia menuruti kehendak mau kita. Jalan, mau stop, belok, atau berhenti, semua pakai kekang, terus? Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Dan lihat saja kapal-kapal. Ayo, para pelaut pasti masih ingat ini. Lihat kapal, terus? Walaupun amat besar, walaupun gede sekali, dan digerakkan oleh angin keras, ya, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, ya, menurut kehendak jurumudi. Kapal itu besar. Nggak ada kapal kecil. Kalau kapal kecil namanya perahu. Lebih kecil lagi namanya getek, rakit. Tapi kapal itu besar. Sebesar itu, mulai dari kapal layar, tadi kata Alkitab, digerakkan oleh angin, sampai kapal yang menggunakan turbin, menggunakan rotor, saudara. Entah, bahkan seperti kapal perang menggunakan tenaga nuklir, kapal perang Amerika gitu. Dikendalikan oleh kemudi yang cuma segede gini. Dan diatur kemana lajunya sesuai kehendak jurumudi, katanya. Begitu juga dengan hidupmu. Kenapa banyak masalah terjadi? Kenapa rumah tangga kusut? Seringkali karena kita nggak bisa kendalikan mulut kita. Ini, lu dari tadi ngomong rumah tangga terus sih. Saya jadi inget, ini data statistik, saudara. Di masa pandemi ini, yang paling banyak terjadi bukan cuma korban COVID, tetapi perceraian. Itu faktor nyata. Kenapa? Karena ketemu melulu, lu lagi, apa, double L, lu lagi, sama double L, lola, bolak-balik, lu lagi, jadinya sewot melulu, jadinya ciong, saudara ya, berantem melulu. Itu terjadi karena tidak bisa mengendalikan mulut. Coba kalau sekalipun tiap hari ketemu, ada masalah, mungkin masalah, terutama masalah ekonomi ya, tapi kita belajar untuk mengendalikan perasaan kita dan perasaan pasangan kita dengan mulut kita.
Ya saya juga belajar sama istri untuk mempraktikannya. Kadang saya harus sabar sama istri, dan seringkali istriku yang harus sabar sama saya. Tuh Bugem udah ketawa-ketawa tuh, saudara. Kenapa seringkali berantem? Karena mulut nggak bisa dijaga. Kalau dulu masih zaman belum pandemi, orang pulang kerja, suami pulang kerja misalkan. Suami pulang kerja tuh kan capek, habis dimarahin di kantor, mungkin ada banyak pergumulan, macet di jalan, pulang udah ditanyain, ini gimana nanti tagihan gini, lu tadi anak gini. Gue tenang, napas dulu suaminya, tarik napas dulu. Belum juga mandi, baca koran, udah diserang dengan segala pergumulan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam kejadian sepanjang hari. Ya akhirnya suami senewen. Kamu gak lihat, kamu. Ya lihat sebetulnya, bukan kamu gak lihat. Begitu juga suami. Istri itu kalau istri tidak bekerja ya, which is saya setuju, karena husband is the breadwinner, wife is the homemaker. Itu mandat ilahi. Kalau itu dilanggar, pasti ada penyimpangan dalam hidup yang terjadi. Walaupun kadang tidak selalu seideal itu, saya mengerti sekali. Ada kalanya juga suami nggak peka. Pulang tuh istri kan udah capek seharian. Mulai dari bangun pagi, mempersiapkan sarapan suami, seragam anak-anak mau sekolah, siapkan air mandi segala macam. Kalau sekarang gampang ya, pandemi tinggal nyolok, siapin laptop, tablet, udah nyala, internet nyala. Tapi ini kalau saya bicara waktu tidak pandemi. Semoga kita segera masuk ke masa di mana pandemi berakhir ya. Makanya latihannya dari sekarang. Ini saya sedang ajar supaya nanti kalau sudah tidak pandemi, kita semua selamat, semua pernikahan selamat. Pulang kerja, terus istrinya capek seharian, suami pergi ke kantor itu sudah dipakein dasi, dia harus masak, nyuci, angkat jemuran, ngurus tetangga yang bawel, tukang sayur lewat, kucing marah, guguk belum makan, udah ribet sekali. Terus suami pulang, tiba-tiba buka pintu disambut dengan istri yang mukanya seperti kubur yang dilabur putih kalau kata kita, mukanya maskeran putih semua, terus antena di mana-mana ada parabolanya, pakai daster yang 2 hari nggak dicuci gitu. Suami nyerocos, kamu nih mukanya kayak ondel-ondel gini-gini. Ya istri terluka lah. Itu bapak istri sudah melahirkan 17 anakmu, ngurus capek, sudah capek loh 17. Melahirkan 2, 3, 5 anak, ngurus rumah, itu capek loh. Apalagi kalau anda punya asisten rumah tangga. Hati-hatilah dengan perkataan. Ini satu hal juga bukan cuma buat bapak-bapak, buat saya juga. Kenapa bisa ribut dengan atasan? Kenapa bawahan bisa kecewa dengan atasan? Ya mulut ini. Kadang kita nggak tahu dengan siapa kita bicara seenaknya. Kemarin saya lihat ada satu akun psikologi yang saya ikuti dan meng-capture sebuah percakapan di grup WA. Rupanya ini grup WA antara wali kelas dengan murid-murid. Aduh, dan ini loh generasi ini, saudara, ini saya ngeri sebetulnya, jujur saya lihat itu ngeri juga, karena inilah generasi yang kita hadapi saat ini. Generasi yang kalau ngomong tuh nggak dipikir, saudara. Jadi ibu guru dengan murid-murid mungkin untuk memudahkan komunikasi selama sekolah juga online ya, saudara ya, untuk kasih tahu ada PR, mengingatkan ada PR, untuk kasih tips-tips pelajaran atau apa, kan lebih enak pakai grup WhatsApp gitu kan. Lantas satu kali mungkin si murid ini dapat artikel. Dia taruh artikel, dia dapat dari mana, dia capture, dia taruh sebaiknya guru jangan memberikan pekerjaan rumah gitu. Dia taruh di grup itu, sembari taruh dia tulis gini, jadi gimana Bu? Ibu masih mau kerja, jadi gimana Bu? Ibu masih mau kasih PR atau tidak? Ini antara saya mau ketawa sampai saya mau prihatin. Begitu juga di kantor kan, saya kadang lihat di kantor, di gereja ada orang-orang yang tidak tahu dia sedang bicara dengan siapa. Orang yang lebih tua, kadang di struktur juga orang yang ada di atasnya, kepada supervisor, kepada senior supervisor, kepada manager, vice manager, kepada direktur, ngomong asal jeplak aja. Ya kalau Anda didemosi atau Anda dipecat ya jangan nyalahin lah. Di gereja juga kadang gitu, sama hamba Tuhan, sama pembina rohaninya, sama nggak usah hamba Tuhan lah kejauhan, apalagi gembala kejauhan, sama kakak rohaninya aja
Sama pemimpin komselnya aja ngomong kadang nggak lihat-lihat. nih saya lihat satu grup WhatsApp lagi, bukan grup WhatsApp, ini capturean lagi, masih dari akun yang sama. Jadi ada kejadian gini, ibu guru ngasih PR, masih ngasih PR di kelas yang lain ya, ngasih PR. Lantas ada satu anak ngeluarin, ibu gurunya dikeluarin dari grup. Terus temennya nanya, kok dikeluarin? Ribet dia. Aduh, saudara, yang kayak gini nggak bakal naik kelas lah. Begitu juga anak Tuhan, kenapa banyak masalah dalam hidupnya dan nggak dalam hidup, dalam prestasi, dalam pertumbuhan rohani, kenapa nggak naik? Kenapa tinggal kelas terus? Ya karena mulutnya nggak bisa dijaga. Masa ibu gurunya dibilang ribet? Aduh, saudara. Semoga nggak ada di antara saudara yang seperti itu ya. Yang pertama, tangkap baik. Duniamu diciptakan oleh perkataan. Perkataanmu punya kuasa untuk menciptakan duniamu. Anda mau duniamu seperti apa? Ini kan seluruh dunia udah parah dengan pandemi. Kita semua udah bete, bohwat, saudara ya. Bocuan lagi, saudara ya. Udah nggak punya duit, bokeh, semua harus kencangan ikat pinggang. Ngapain Anda tambah runyam dengan ngomel-ngomel di rumah dan di sosial media? Ngapain? Iya, saya tahu semua orang bergumul. Ya asal masih ada Indomie ya rebus lah. Bener gak? Masih kurang ya tambah telur. Masih kurang ya telurnya 2, saudara ya. Kalau sampai udah nggak ada aja, ya nasi pakai garam sama sambal ya. Bukan saya nggak pernah juga, saudara. Dan hidup itu harus dibawa enak, bikin enak aja hidup ini, dibikin nikmat aja. Duniamu adalah perkataanmu, perkataanmu adalah duniamu. Kenapa rumah jadi panas? Bukan cuma buat pasangan, kadang buat anak-anak, karena orang tuanya ngeng gitu terus. Ya, saya ngerti orang tua itu pasti sayang sama anak, pasti kepengen anak menjadi baik. Lantas orang tua kepengen memberi nasihat, betul kan? Tapi kadang nasihat itu bukan jadi nasihat, tapi lebih kepada bukan cuma amarah, tetapi kemudian jadi makian dan cacian. Sedih loh. Dasar kamu anak monyet. Maaf ya saudara, ini cuma contoh saudara. Anak monyet. Loh, kalau dia anak monyet, bapak ibunya siapa? Kamu anak setan. Loh, kalau anaknya pintar dia nyaut, papa apaan gitu saudara. Ini makanya kita bilang kan, orang tua jaga hati, jangan melukai hati anak-anakmu. Menasihati dengan memaki itu dua hal yang berbeda. Saya belajar sekali untuk itu. Contoh semalam kami ada mesbah keluarga, saya harus memberikan beberapa masukan kepada anak yang saya bahasakan dengan sesantun mungkin. Gini, kalau kamu begini, ya saya bisa milih, saya bisa ngomong gitu, atau kamu ini di mana otakmu? Kalau anakku nyaut di sini pak, itu gimana saudara? Yuk hidup itu dibikin enak aja yuk, jangan dibikin ribet. Kalau kita bisa baik pakai mulut kita, kenapa mulut kita harus jahat? Bingung deh sama orang-orang yang nggak tahu saat, nggak tahu momen, kapan harus ngomong apa, di mana, dengan siapa. Yuk rem mulut kita. Sebab, poin yang kedua, perkataanmu adalah cerminanmu. Kita kan gampang sekali menghakimi orang. Nih si ini mah begini orangnya, nih si itu mah begitu orangnya, tuh si itu tuh si ini tuh. Tapi sadar nggak saudara, waktu satu jari kita nunjuk ke orang, 3 jari nunjuk ke diri sendiri. Dan mau tahu nggak sebetulnya kalau kita sering menilai orang dengan tatapan kita, tahu nggak orang menilai kita dengan perkataan kita? Kamu dinilai dengan perkataanmu. Perkataanmu adalah cerminan dirimu. Yuk buka Injil Matius yuk. Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34 dan 35. Nanti Yosua akan baca untuk saudara-saudara. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Waduh, ini kalau Tuhan Yesus kalau marah serem loh. Tapi sebentar, perhatikan deh, Tuhan Yesus tuh marah bukan kepada orang yang belum tahu firman. Kalau Tuhan Yesus marah gini, ini Tuhan Yesus lagi marahi ahli Taurat, orang Farisi yang notabene sudah tahu firman. Buat saudara-saudara yang katanya sudah Kristen lama, sudah pelayanan bahkan, hati-hati loh. Ini kemarahan Tuhan Yesus buat kita. Ayo, lanjut Yos. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat?
karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saya ulang ya poin ini ya. Tuhan Yesus bilang apa yang keluar dari mulut kita itu dari hati kita. Orang bilang mata adalah jendela jiwa. Tapi hari ini Tuhan Yesus mengajar kita, mulut adalah jendela hati. Kita nggak bisa berkata, saya baik, saya orang yang rendah hati, saya orang yang manis, saya orang yang tulus, saya orang yang baik. Kalau perkataan kita nggak baik, nggak tulus, dan nggak manis. Mulut adalah jendela hati. Mulut adalah jendela hati. Kita adalah apa yang kita ucapkan. Perkataan kita adalah cerminan kita. 35 lanjut Yos. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Orang yang baik, mulutnya baik, kata-katanya baik, postingannya baik. Lanjut. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kalau kata-katanya jahat, sering nyakiti, ketus, pedas, negatif, kayak orang nggak punya iman. Wah, pokoknya nggak bisa lah. Kamu nggak bakal bisa lah. Kamu mah bodoh lah. Kamu nggak bakal bisa apa-apa lah. Wah, dasar kamu payah anak papa nih. Ini kalau orang tua ngomong ke anak misalkan. Atau kalau kita ngomong ke teman, kamu nggak bakal bisa lah. Kamu masa apa lah. Kamu nggak pinter lah. Kamu kan jelek lah. Ini sebetulnya bukan dia yang jelek loh kalau kita ngomong gini. Ini kita yang jelek, hati kita yang jelek. Kita menilai orang lain dengan kacamata kita, tanpa kita sadar keadaan hati kita yang ditujukan oleh perilaku mulut kita. Orang yang baik keluarnya baik, kata Tuhan Yesus. Orang yang jahat keluarnya jahat. Begitu juga dengan postingan, dengan status, bahkan dengan khotbah. Termasuk dengan khotbah. Nantilah kita bahas. Nanti saya akan bahas ke sana. Tangkap baik ini saudara. Seberapa berkelasnya kamu ditentukan oleh seberapa berkelasnya perkataanmu. Perkataanmu itu kelasmu. Kamu merasa orang yang berkelas, punya kualitas. Gimana dengan postinganmu? Kamu orang yang baik atau orang yang jahat? Orang yang membangkitkan semangat atau orang yang suka mematahkan semangat? Baik semangat orang atau semangat diri sendiri? Orang yang positif atau orang yang negatif dan nyinyir? Ada satu orang yang saya kenal baik. Dia anehnya ya. Dia tidak suka berkata negatif tentang orang lain, tapi dia suka berkata negatif tentang dirinya sendiri. Dan tahu nggak resultnya dalam hidupnya? Dia underachiever. Seorang yang bukan cuma achieve, nggak berhasil achieve, bukan overachiever, bukan achiever. Dia underachiever. Dia tidak berhasil mencapai apa-apa dalam hidupnya. Hidupnya gagal, pendidikannya gagal, percintaannya gagal. Sedih loh saudara. Dengan kawan ini, dengan sobat ini, dengan bro ini. Tetapi ya, saya tidak bisa merubah dia. Orang tidak bisa merubah dia. Bahkan Tuhan juga tidak serta-merta bisa merubah dia, karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Kalau dia tidak mau merubah dirinya dan perkataannya. Kamu adalah apa yang kamu katakan. You are what you speak. Coba buka Yakobus 3 ayat 11 dan 12. Yakobus 3 ayat 11 dan 12, Ica akan baca buat kita. Yakobus 3 ayat 11 dan 12. Ya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air Coba yang sama? pikirkan firman kalimat Alkitab ini. Bisa nggak dari mata air yang sama keluar air tawar dan air pahit? Atau air asin, bahkan air laut? Ya nggak mungkin kan? Lanjut. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Iya. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi firman Tuhan ini juga sedang sedikit berkelakar dengan kita ya. Bisa nggak pohon ara menghasilkan buah zaitun? Bisa nggak pohon anggur menghasilkan buah ara? Atau kalau dalam angkatan boomers lagunya gini, buah semangka berdaun sirih. Itu buah aneh, biar aja ya. Buah semangka kok daunnya sirih, saudara. Aduh, itu namanya nggak nyambung, Jack, kan? Jadi kalau kita orang yang berkemenangan, orang yang berpengharapan, mulut kita harus mengeluarkan pengharapan yang ada di hati kita. Ayo, buat yang suka catat judul khotbah, nih judulnya. Mulut orang yang berpengharapan tuh kayak begini. Mulut orang yang berpengharapan.
mulut orang yang berpengharapan, perkataannya penuh harapan. Jangan suka memaki diri sendiri dan mengutuki masa depanmu lah. Jangan. Ayub saja tidak mau melakukannya ketika istrinya memerintahkan dia untuk melakukan itu dalam keadaan yang sudah sangat terpuruk. Kutukilah hari kelahiranmu dan matilah. Itu, aduh, kalau rumah tangga kayak gitu udah bubar ya saudara. Udah jatuh tertimpa tangga itu kan musibah. Kalau Anda baca kitab Ayub kan musibahnya gede. Dan saya jamin belum ada saudara yang ngalami musibah sehebat Ayub. Tetapi musibahnya nggak berakhir di situ loh. Udah dipenuhi borok sekujur tubuhnya. Istrinya nambahin lagi, wes mati yo, kutuki dirimu dan matilah. Waduh. Kamu adalah apa yang kamu katakan. Saya adalah apa yang saya katakan. Kalau saya mengaku sebagai orang yang penuh harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka tutur kata saya, postingan saya, cara saya berkhotbah, cara saya menemplak dosa harus seperti orang yang berpengharapan sama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan saudara. Yuk, suami-suami ngomong kepada anak-anak sama istri, penuh harapan. Jangan menyerah, Ma. Nak, doain papa semangat, papa akan berjuang. Pasti ada jalan keluar buat keluarga kita. Istri juga semangatin suami. Jangan, wah laki gak bener lu, cari duit kayak di mana? Di pon jambu kayak di mana? Waduh, laki udah jungkir balik. Ini kan situasi memang lagi susah. Ya ndak semudah itulah. Semangati dia. Suami-suami itu adalah pejuang, adalah pahlawan buat keluarga. Kalau sebelum dia berjuang, berperang di tengah sulitnya medan kehidupan, dia udah ditembaki sampai berdarah-darah di rumah, nggak usah nunggu dia keluar pintu, di pintu udah mati dia. Ayo Bu, semangati dong suamimu. Papa semangat, cayo, fighting gitu ya kalau anak-anak Korea sekarang ya. Papa semangat, papa ganteng deh. Ya kalau nggak ganteng kamu nggak bisa punya anak 5 lah Bu. Ayo semangati dia, jangan cuma dulu waktu pacaran. Anak-anak juga semangati orang tuamu. Papa mama, terima kasih ya, aku masih bisa sekolah, masih bisa makan. Terima kasih Pak, terima kasih Ma. Jangan dablek ngomong, dasar orang tua nggak bener nih, orang tua jadul. Ya memang dia lahirnya duluan. Dia lahirnya zaman duluan. Ya kalau orang tua nggak jadul ya nggak ada kamu nak. Gimana sih kamu nak? Yuk kita belajar tertawakan diri kita yuk, supaya kita bertobat sama-sama. Siapa kamu ditentukan oleh bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Apa yang keluar dari hatimu, keluar lewat mulutmu. Yang keluar dari mulut kita, negatif, jahat, ketus, pedas, pemarah, maka itu keadaan kita yang sebetulnya. Sebaliknya, kalau kita biasa ramah, kita biasa membangkitkan, kita biasa menegur sapa, kita biasa membangkitkan semangat, postinglah sesuatu yang positif. Hey, hidup ini sudah negatif. Kalau kita bisa positif, kenapa harus negatif sih? Yuk, perkatakan yang baik sama dirimu. Katakan, Tuhan mengasihi aku. Katakan, aku bisa karena Tuhan. Katakan, aku cakap menanggung segala perkara karena Yesus ada bersamaku. Katakan, aku dikasihi. Aku dicintai. Aku diberkati. Aku bisa. Aku pasti bisa. Jangan nyanyi ya, itu lagu. Gitu saudara. Tuh, coba waktu Anda ngomong seperti tadi, waktu Anda ikut perkatakan itu, apa yang Anda rasa? You feel much better, right? Anda merasa lebih baik kan, seperti tanaman tadi. Diperkatakan yang baik, dia tumbuh subur, hijau dan berbuah lebat. Kalau keluarnya jelek, kemungkinan masuknya jelek. Makanya biasakan mensaturasi hati dan jiwamu lewat firman Tuhan setiap pagi. Sebelum Anda dapat bad news dari dunia, cari dulu good news of the Bible. Sebelum Anda diwarnai oleh kabar buruk dunia, cari kabar baik kerajaan surga. Tiap pagi ada banyak aplikasi saat teduh yang gratis bisa diunduh. Ada banyak Alkitab baik elektronik maupun kertas. Anda tidak punya alasan untuk berkata Anda tidak bisa baca firman. Semua pilihan kok. Semua pilihan. Yang ketiga, kayaknya nanti lain kali saya sambungnya saudara ya. Sementara 3 poin dulu. Tadinya saya sudah siapin 317 poin. Yang ketiga ya, orang yang berpengharapan itu sadar bahwa
perkataannya adalah senjata. Perkataanmu adalah senjatamu. Tadi yang pertama tadi apa? Orang yang berpengharapan sadar bahwa perkataanmu menciptakan duniamu. Your word creates your world. Your world created by your word. Duniamu diciptakan oleh perkataanmu. Yang kedua, orang yang berpengharapan sadar bahwa perkataan kita adalah cerminan siapa kita. Kita berkelas atau kita nggak ada kelas. Semua ditentukan oleh cara kita berucap dan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita statuskan. Yang terakhir, perkataan adalah senjata. Dalam Wahyu 12 ayat 9, saya akan baca buat saudara-saudara. Mulai ayat 9 begini. Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan peperangan akhir zaman yang terakhir antara umat Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri dengan Lucifer, si ular naga besar itu, si ular tua itu. Dan firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 9 bilang gini, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ada, setan punya malaikat ya, malaikat yang ikut jatuh sepertiga malaikat, kata Alkitab. Ayat 10, dan aku, kata Yohanes, mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis, cara dia menghancurkan hidup kita adalah dia pakai mulut juga. Dia dakwa kita di hadapan Allah Bapa siang dan malam. Tiap hari, iblis itu tidak pernah cuti, iblis itu nggak pernah libur. Kenapa Anda jadi anak Tuhan, baca Alkitabnya, doanya libur-libur, beribadahnya cuti, pantesan aja babak belur, dihajar sama setan. Karena setan itu nggak tahu libur. Anak Tuhan itu nggak ada liburnya, karena Tuhan tidak mau liburan cintanya sama kita. Ayat selanjutnya, ayat 11 bilang gini, dan mereka, siapa mereka? Nih tangkap ya, mereka itu kamu dan saya, kita, saudara dan saya, orang percaya dari segala abad, zaman, bangsa dan bahasa, mengalahkan dia oleh darah anak domba. Satu nih, senjata Anda menang dalam kehidupan, menang mengalahkan setan, mengalahkan Lucifer. Satu, oleh darah anak domba, darah Tuhan Yesus yang dikorbankan di Kalvari. Setan paling takut itu. Dalam pelayanan kami bersama istri, setiap kali kami layani pelepasan, itu senjata kami. Kalau kami sudah declare itu, udah manifestasi langsung roh jahatnya. Yang kedua, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ada 3 sebetulnya. Yang terakhir, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang yang tidak takut mati, iblis habis akal nyerangnya. Orang gak takut mati dia. Itu senjata ketiga. Tetapi senjata kedua apa? Perkataan itu ternyata senjata. Sadari bahwa your word is a weapon. Senjata, mulutmu adalah senjatamu. Masalahnya kita pakai mulut kita untuk senjata kemenangan atau senjata kehancuran, senjata pengharapan atau senjata kekalahan. Orang yang berpengharapan itu mulutnya adalah senjata pengharapan, baik buat diri sendiri maupun buat orang yang kehilangan harapan. Dunia ini sudah hopeless. Dunia ini sudah hopeless. Dunia ini helpless. Anda yang hopeful, Anda yang faithful, perkatakan hope, perkatakan faith kepada dunia yang hopeless dan faithless. Jangan tambah-tambahin kehancuran, kerunyaman dunia dengan perkataanmu dan statusmu. Kalau kita bisa pakai perkataan kita untuk menghancurkan musuh kita si iblis, maka kita juga bisa pakai perkataan kita untuk menghancurkan sesama kita loh, dan menghancurkan diri kita sendiri. Ingat loh, pisau itu tajam, mau ditaruh di dapur, mau ditaruh di restoran, mau ditaruh di bank, mau dipakai nusuk rampok orang, pisau itu tajam. Dia bisa menghasilkan makanan yang lezat atau dia bisa melukai sesama. Yang namanya senjata itu tetap bahaya. Anda pakai untuk apa mulut ini? Kita pakai untuk apa? Jangan kok kesannya saya marahin saudara terus ya. Saya pakai untuk apa mulut saya ini? Saya pakai untuk apa postingan saya? Yesaya 50 ayat 4 saya tutup dengan ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu,
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dalam bahasa Inggris, versi King James, saya baca begini. The Lord God has given me the tongue of the learned, yang tahu memperkatakan perkataan di setiap musim kepada orang yang letih lesu. Orang yang letih lesu bukan butuh makian, bukan butuh cacian, bukan butuh nasihat. Dia butuh penghiburan, dia butuh semangat. The tongue of the learned artinya apa? Bukan cuma lidah seorang murid, lidah orang yang berpendidikan. Ngaku sekolah tinggi, ngaku punya titel, ngaku tahu Alkitab. Tunjukkan pengetahuanmu dengan mulutmu. Tahu ngerem perkataan. Perkataan yang tepat dikatakan dengan tepat kepada orang yang tepat di saat yang tepat membawa manfaat dan mendatangkan berkat. Itu doa saya buat kita. Yuk, kalau saudara-saudara salah selama ini dengan mulutmu, saudara-saudara yang menatap layar dan berkata, bukan berkata ya, Anda merasa seperti digampar dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Anda punya kerendahan hati yang bagus. Saya kasih jempol. Anda hebat. Itu berarti Anda punya potensi untuk bertobat. Yuk bertobat hari ini yuk, dengan mulut kita yuk. Saya ajak saudara-saudara yang selama ini salah mulutnya, termasuk saya, kita bertobat yuk. Tuhan Yesus, aku berdoa buat mulutku, mulut saya di Tuhan, dan mulut teman-teman, buat saudara-saudara yang sedang menatap layar, yang selama ini melukai sesama, yang selama ini jahat, yang selama ini negatif, yang bukannya memperkatakan ucapan syukur, bukannya memperkatakan semangat, tetapi memperkatakan makian, keluh kesah. Sehari bisa 7.525 kali keluar dari mulut kami ini Tuhan. Dan hari ini ajar kami sadar bahwa itu bukan cuma melukai kami, bukan cuma melukai sesama, tapi terlebih itu melukai Tuhan. Tuhan gak suka, Tuhan terluka dengan perkataan kami, dengan cara kami berkata-kata kepada diri kami sendiri dan kepada orang lain yang adalah ciptaanmu yang berharga. Tuhan tolong kami dengan mulut kami, supaya mulut kami bisa dipakai untuk mewarnai dunia kami, menciptakan dunia kami, dan mewarnai dunia orang lain yang hidupnya bersentuhan dengan hidup kami. Kami pengen menciptakan dunia yang baik. Kami pengen menciptakan suasana yang baik dengan mulut kami. Bukan cuma buat pikiran dan hati orang, tetapi terutama buat pikiran dan hati kami, dan buat rumah di mana kami berada. Buat anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami, buat orang tua yang Tuhan percayakan ada memelihara kami, buat rumah tangga yang Tuhan percayakan, buat pernikahan dan keluarga yang Tuhan percayakan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk bertobat sungguh-sungguh, dengan hati sungguh aku minta. Hancurkan hati kami, supaya mulut kami beres Tuhan. Please Tuhan. Sudah terlalu banyak kehancuran, sudah terlalu banyak underachievement, sudah terlalu banyak luka yang disebabkan oleh mulut ini. Baik luka orang maupun luka kami. Tuhan, tapi kami tidak bisa koreksi mulut orang. Yang kami bisa koreksi mulut kami. Tuhan, ajar kami merubah mulut kami. Hari ini kami bertobat. Kami memperkatakan mulut yang mewarnai dunia. Kami memperkatakan mulut yang mencerminkan Tuhan yang kami percaya. Karena kami adalah perkataan kami, dan perkataan kami adalah cerminan kami. Kalau kami adalah anak Tuhan Yesus, maka mulut kami harus seperti anak Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Tuhan, tolong Tuhan, supaya mulut yang adalah senjata ini nggak kami pakai untuk menghancurkan dan menyakiti orang lain. Dan terutama jangan sampai mulut ini menyakiti dan menghancurkan kami sendiri. Tolong Tuhan, sudah terlalu banyak kehancuran yang kami akibatkan, baik buat hidup kami maupun hidup orang, karena kami salah pakai senjata yang Tuhan sudah taruh ini. Harusnya senjata ini kami pakai untuk menghancurkan pekerjaan setan dalam hidup kami dan hidup orang-orang. Harusnya perkataan ini, mulut ini kami pakai untuk menghancurkan pekerjaan kuasa gelap dan mendatangkan kelegaan dan berkat buat setiap orang, supaya orang tahu bahwa Yesus Kau Tuhan dan Bapa Engkau baik. Buat kami bertobat hari ini, jamah mulut kami. Seperti Yesaya kami berdoa, Tuhan, kami najis bibir, di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tahirkan lidah dan bibir kami dan mulut kami, Tuhan Yesus. Tahirkan Tuhan.
Saat ini aku berdoa, tahirkan mulut kami dengan api Roh Kudus. Saat ini Tuhan, hamba-Mu minta Tuhan, tahirkan mulut hamba, tahirkan mulut kami Tuhan. Tahirkan mulut kami saat ini Roh Kudus. Dan hancurkan hati kami supaya apa yang keluar dari mulut kami keluar dari hati yang bersih. Bukan dari hati yang pahit. Sembuhkan hati-hati yang pahit Tuhan. Sembuhkan hati yang negatif. Sembuhkan hati yang tidak berpengharapan. Sembuhkan hati yang pahit. Biar hati yang pahit itu, biar marah yang pahit itu berubah jadi manis. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan terima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat dua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan iman dan hati kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, beri engkau damai sejahtera. Terima anugerah perlindungan yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dalam anak yang tunggal Tuhan Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.